Johnny Wallet, selamat malam. Dah, turun dulu ya. Cukup 2 kali saya sapa. Kalau nya kagak ini juga kagak ada jawaban, ya udah tendang. Halo, selamat malam. Halo Ustaz. Iya, selamat malam Pak. Bantu kamera dong. Bantu kameranya Ustaz. Oke. Oke. Malam, Bang Pi. Malam. Oke. Tadi udah denger ya. Nggak. Dari tadi ya. Enggak, saya hanya mau tanya, mau mengomentari yang Pak Dehe ini sih. Yang Wah, Padehe lagi kena sasaran. Selalu Padehe. Kenapa sih Kristen sekarang panas banget sama Padehe? Kenapa coba? Bukan sama siapa? Mbak Natali ini. Salah. Enggak, wait, nanti marah omnya. Sebentar. Sama siapa? Sama Padehe atau sama Mbak Natali? Enggak, saya mau tanya juga dulu Bang PI. Bang PI, bukannya ini perdebatannya Bang PI waktu sama Edis? Yang mana? Yang 1 Korintus 5 ini, ayat 5. Tapi kan Bang PI kan udah dapat jawabannya. Ya enggak? Apa jawabannya? Nggak ada. Enggak dapat jawaban dari Edis. Nggak ada. Mana Edis mencret ditanya itu? Ya itulah pura-pura. Bukan pura-pura, nggak ada jawabannya. Saya tahu banget jawabannya. Apa yang disampaikan Edis? Ya memang ini percabulan, ya layak dia memang dikasih ke iblis. Seperti itu jawabannya. Itu jawabannya. Nah, dah kayak gitu. Beres kan? Singkat. Iya. Tapi kan Bang PI kan tahu, tapi kan Bang PI diam ya kan. Berarti kan Bang PI nggak kan tahu saya jawaban dia kayak gitu. Saya cuma hargai, padahal tetap nggak terima juga. Ya itulah makanya. Jadi kalau soal terima nggak terima kan itu udah personal lah ya. Karena saya sama dengan Padehe, nggak percaya dengan Paulus nih. Ya sama. Kalau sudah nggak percaya kan apapun diceritakan kan nggak akan percaya kan. Lalu kau percaya dengan Paulus? Oh iya, semua yang dinobatkan semua yang dicantumkan dalam Alkitab itu saya harus percaya. Oh, baik. Semua dalam Alkitab itu ya. Kalau memangnya ente kenal betul dengan Paulus? Oh, saya nggak kenal, tapi tertulis dari Alkitab. Oh, di mana nama orang tuanya siapa? Saya nggak tahu. Orang tuanya nggak tahu. Nggak tahu dicantumkan atau nggak. Tapi intinya saya yang berarti kalau nggak tahu ya udah. Nama orang yang nggak tahu berarti orang nggak jelas berarti dah. Kenapa nggak jelas? Ya kan kayak gitu. Nggak tahu ini anak siapa kan kayak gitu. Nggak tahu anak siapa. Jadinya kan kayak gitu jadinya. Oh, berarti orang nggak jelas Paulus itu nama orang tuanya nggak ada, nggak ketahuan. Jadi kalau kita nggak tahu nggak jelas. Nggak jelas. Saya nggak tahu. Nah orang tuanya Pak Dehe ini berarti nggak jelas dong Pak Dehe ini. Gitu Pak Ustadz. Gitu maksud Pak Ustadz. Gimana? Saya kan nggak tahu orang tuanya Pak Dehe ini. Berarti Pak Dehe ini nggak jelas dong. Lah, sekarang kita tanya Pak Dehenya. Pak Dehenya kan ada di sini. Jadi gimana kita mau tanya Paulusnya nggak di sini? Kan kata kau ada di kitab tadi. Iya ada di kitab. Bisa ditanya kitab itu emang? Kan enggak. Gitu loh Pak Pi. Jadi nggak kayak gitu juga konsepnya gitu loh. Oke, lanjut lah. Nggak boleh membuat argumen juga kita mau buat kayak gitu. Nggak, saya itu aja sih Pak Ustadz. Hanya itu aja sih yang mau saya jawab yang tadi dibahas. Mbak Natali ini sama Pak Dehe ini 1 Korintus itu. 1 Korintus. Ada tanggapan nggak dari Pak Dehe atau sama Mbak Natalia? Ada. Silakan. Oke. Di Korintus tadi ya. Kalau di 1 Korintus di mana tadi itu 1 Korintus 5:5 ya. Itu kan katanya itu karena untuk yang percabulan ya kan? Memang di yang pertamanya kan ada seperti itu. Nah, di sini jadinya ada kayak standar ganda gitu di dalam Bible.
Kalau Kenapa di tanda dalam ganda? Korintus, ya, di dalam Korintus itu kan konsekuensinya katanya diserahkannya kepada iblis, benar kan? Yes. Yes. Nah, tapi sedangkan kalau kita lihat yang namanya percabulan, terus persendalan, itu kan persendalan pun juga termasuk dalam hal cabul, bukan? Yes. Nah, kalau persendalan saja masuk dalam hal percabulan, kenapa sih kalau di dalam perkataan Yesus malah yang persendal-persendal itu bisa lebih dahulu masuk dalam kerajaan Theos? Matius Yes. 21:31. Benar. Kan nggak diserahkan ke iblis, malah langsung duluan makanya- masuk dalam kerajaan Tuhan. Oke, Gimana? boleh saya tanggapin? Boleh. Makanya baca dari awal dia apa itu yang disebutkan Tuhan Yesus itu kan mencemomoh orang-orang Farisi sama orang-orang yang orang-orang Yahudi yang ya iya di situ kan ada ahli apa itu ya agama-agama Yahudi lah yang di situ yang ada di sana. Mereka tahu ada firman Tuhan itu, tapi mereka nggak menerima, pura-pura menerima, tapi nggak menjalankannya. Sedangkan ada yang pemungut cukai sama perempuan sundal, mereka mendengar firman itu dan bertobat. Mana Itu di situ? Mana di situ mereka bertobat? Di situ Yesus ngomong sesungguhnya pemungut-pemungut apa? cukai dan perempuan-perempuan sendal yang akan Oke. mendahului kamu masuk dalam kerajaan Theos, bukan mantan pesendal. Ayatnya itu apa? Ayatnya apa maksudnya? Di mana Itu alat bunyinya? Iya. Oh, berarti Bapak nggak tahu di mana? Saya Matius tahu 21. kali, tapi nggak harus tahu juga. Nggak Tapi apa, saya nggak apa. tahu intinya itu. Yes. Matius 21:31. Matius 21 ayat 31. Oke, 31. Lihat konteksnya gitu loh. Membaca kitab itu harus lihat konteks. Lihat Jangan konteks. main-main diperjemahkan gitu-gitu aja gitu loh. Lihat konteks ya, lihat datanya isinya juga. Sorry, berapa tadi? Matius 21:31. Matius 21. Ya, 31. Bentar ya Bang Pi, saya buka dulu ya. Gak apa-apa, lanjut. Saya jadi wasit malam ini. Jadi wasit. Ayat 31. Oke. Enak ini, enak. Saya live tapi nggak ngomong. Hah. Lihat judulnya. Perumpamaan tentang dua orang anak kan. Itu perumpamaan kan. Sorry. Perumpamaan tentang penggarap kebun anggur. Sebentar. Sorry. Ayat 30. Lalu orang itu pergi kepada ayat 31. Siapakah di antara kedua orang itu? Oke. Bentar, lagi. Papa. Ini kita baca dari 28 ya. Tetapi apakah pendapat Anda tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapak." Tetapi ia tidak mengerjakannya. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab si Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu." Kepadamu itu kepada siapa? Kepadamu itu kan ke ahli Taurat itu kan? Kepadamu ke ahli Taurat Yesus itu. kan lagi ngomong sama orang-orang itu. Iya. Nah, Udah. datang untuk bentar, saya ceritakan dulu. Menunjukkan sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan
kamu tidak mempercayai kebenaran itu apa? Sorry. Kamu yang perempuan akan mendahului kamu. Oke. Kamu tidak percaya kepadanya, tetapi pemungut cukai dan perempuan sundal percaya kepadanya, dan meskipun kamu melihatnya, tapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Apa konteksnya di situ coba? Perikopnya. Apa berikutnya itu coba? Kalau perikopnya di sini perumpamaan tentang 2 orang anak. Oke. Kemudian di 31 yang saya minta dijawab, itu ada kata-kata Yesus yang perlu kita poin pentingnya ya. Itu Yesus mengatakan sesungguhnya. Jadi kalau namanya katanya udah sesungguhnya itu kan arti yang sebenarnya. Jadi di situ sudah tidak menjelaskan perumpamaan lagi kalau ada kata sesungguhnya, betul ya? Kan dari atas perikopnya itu udah perumpamaan kan? Iya, perikopnya perumpamaan. Setelah perumpamaan diceritakan, ada kata sesungguhnya di dalam data itu. Nah, sedangkan yang namanya kata sesungguhnya itu adalah keadaan yang sebenarnya. Jadi di dalam Matius 21:31 dengan kata sesungguhnya, kalau kita baca, Yesus mengatakan apa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut cukai dan perempuan sendal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Theos. Itulah sesungguhnya. Apabila dia percaya, kan kalau di ayat selanjutnya kan? Nah, oke. Apabila dia percaya, maka sangat simpel. Berarti benar, di dalam kekristenan justru kita bisa lihat apa yang Yesus sampaikan. Kalau orang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, ya kan, katanya kan kalau orang Kristen kan percaya Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, ya kan. Tapi ternyata apa? Mau dia profesinya guru, mau dia profesinya kuli, mau dia profesinya pengajar, mau dia profesinya pesendal dan pemungut cukai, ternyata yang lebih mendahului masuk dalam kerajaan Theos justru malah pemungut cukai dan perempuan sendal. Itu yang lebih dulu masuk dalam kerajaan Theos. Apa sebelumnya baca dong. Kan ada ini ahli-ahli Taurat ini kan ada dibuat di situ seperti perumpamaan yang pertama tadi itu ada 2 anak. Iya. Ada satu anak, ada satu perumpamaan anak. Iya. Dan di sini Yesus menegaskan dengan kata sesungguhnya. Kalau sudah ada poin sesungguhnya, itu makalah kesimpulan dari apa yang Yesus sampaikan kan? Kalau ada kata sesungguhnya. Nah, sesungguhnya apa menurut Yesus? Siapa yang lebih dulu masuk dalam kerajaan Theos? Kalau mereka mau mendengar dan menjalankan apa perintah Tuhan itu, ya sesungguhnya mereka. Karena mereka mendengar langsung mempercayainya. Iya, mereka percaya Yesus Tuhan, silakanlah mereka bertobat dan Yesus Tuhan. Bertobatnya gimana maksudnya? Nggak bersendal lagi? Ya nggak masuk dalam kerajaan Theos dong duluan. Kan katanya yang duluan masuk kerajaan Theos yang perempuan sendal. Kan kok gimana sih pemahamannya? Kan tadinya mereka perempuan sendal sama pemungut cukai. Tapi setelah datang siapa tadi yang membawa firman itu? Yohanes. Ya? Setelah datang Yohanes membawa firman itu, mereka percaya bahwa firman mereka itu. Percaya kan? Iya. Iya, mereka percaya kan? Iya. Nah, sepercaya-percayanya mereka dengan pengajaran Yohanes, tapi kan profesinya mereka pesendal. Kan sebelum Yohanes datang, setelah Yohanes datang kan percaya mereka. Iya kan? Bagaimana sih? Enggak, secara data. Mereka mau percaya, ya silakan percaya, enggak masalah. Saya enggak percayakan mereka percaya apa enggak. Kalau mereka percaya secara data, memang mereka percaya. Tapi apa poin penting yang Yesus katakan di 31? Sesungguhnya pemungut cukai dan perempuan sendal lebih dahulu masuk dalam kerajaan Theos. Lagian mau tobat apa? Toh perempuan sendal di dalam Bible itu tidak akan dihukum oleh Tuhan. Kata siapa? Kata Tuhan Anda. Di mana dibuat? Hosea 4:14. Apa isinya? Tuhan tidak akan menghukum anak-anak perempuan sekalipun mereka berzina, menantu-menantumu perempuan sekalipun mereka bersendal. Ada sebabnya nggak di situ? Ada. Jadi coba baca sebabnya mereka mengasingkan diri bersama-sama dengan perempuan sendal-sendal bakti. Oh, tambah sendal-sendal bakti. Tambah makin kumpulan arisan sama sendal bakti. Jangan. Tadi pun kan kamu kan itu membaca alasannya. satu ayat tapi coba dibaca. Mau dibaca satu perikop di Matius 21:31, tetap yang mendahului masuk dalam kerajaan Theos adalah perempuan sendal. Dan mau dibaca satu perikop dalam Hosea 4:14, tetap tertulis bahwa Tuhan Anda tidak menghukum perempuan yang bersendal.
Gini. Ini dulu fokuskan dulu nih. Selesaikan Coba dulu. dibaca Jangan dulu, coba kemana-mana dibaca. dulu. Tadi katanya minta datanya. Selesaikan yang apa ini dulu. Kalau memang kamu gagal berpikir, memang ya susah. Kalau Sebentar, memang jangan mengklaim bahasa saya Indonesianya gagal agak- berpikir, sedangkan yang berpikir iya. ini sudah membaca. Sedangkan Anda yang tidak berpikir, Anda tidak membaca. Dari mana ceritanya nggak berpikir? Saya hanya sekali Coba mendengar baca. Alkitab, saya tahu artinya Coba kemana. baca. Saya tahu Tadi artinya bunyinya kemana. di mana aja Anda baru tahu dari saya. Coba Anda baca Dari Hosea 4:14. dari 1 Korintus ini kan 1 Korintus ini Enggak, dibahas. baca Jangan dulu kemana-mana, Hosea jangan kemana-mana. 4:14. Nah, Jangan justru kalau kemana-mana. tadi Anda bilang Kalau ke kamu nggak bisa- Korintus, kan tadi di sini poin awalnya saya bilang, kalau di Korintus itu menjelaskan bahwa itu adalah jemaat yang berzina, ya kan? Jemaat yang berzina, jemaat yang bercabul, itu yang diserahkan kepada iblis. Maka di situ Oke. adalah kontradiksi dengan pernyataannya Yesus, di mana bahwa Yesus mengatakan perempuan sendal yang akan lebih dahulu masuk dalam kerajaan Theos. Kemudian didukung lagi dengan perkataan Tuhan Anda. Sundal. Loh, biar nggak rungkat, biar akun saya nggak kena banned. Karena soalnya Gini kata-kata loh. di Bible-mu bahaya kalau disebutkan di Gini TikTok loh. sering kena banned gitu akun saya. Saya sensor Karena pakai mereka- sendal. Karena mereka mempercayai itu, yang buat TikTok mungkin mempercayai itu. Oke, gini loh. Udah dibaca Hosea 4:14. Tadi Anda minta Enggak, datanya di mana Tuhan saya Anda mau tidak bahas menghukum perempuan saya sendal. mau bahas Korintus ini. Balik lagi ke Korintus dia. Kalau kamu udah mengerti, saya baca. Tapi kalau kamu belum mengerti, saya nggak baca. Udah mengerti? Kok balik lagi ke Korintus? Ini malah mau mundur dia Pak Ustadz. Ini Gimana kan nih belum Ustadz kelar. Yusuf? Ini udah kelar belum? Loh, kan tadi kan udah kelar kan di awal kan tadi saya bilang oke. Oke. Kalau di situ, Apa? kalau di Korintus Apa itu kesimpulanmu? karena enggak Apa gini. kesimpulanmu tentang Korintus? Loh, kalau di Korintus kan Anda menjelaskan tadi itu di Korintus dia diserahkan kepada iblis ya jelas aja karena itu percabulan. Oke. Baik, saya Oke. nggak bantah di situ. Oke, kalau Paulus menarasikan di mana orang-orang yang bersendal, orang-orang yang berzina, orang-orang Oke. yang bercabul itu diserahkan kepada iblis, silakan. Tapi ternyata apa? Klaimnya Yesus, Tapi, orang oke, yang tapi- bersendal itu nggak diserahkan ke iblis, justru malah lebih dahulu masuk dalam kerajaan Theos. Makanya nggak usah Masih kaget. Matius. Tuhan Matius Anda gimana pun, pendapatmu? loh kan tadi udah saya pakai data udah. Dan sekarang Berarti udah tadi saya ngomong. bagaimana? Gak usah bagaimana, udah jalan dari tadi, yang nonton juga nyimak. Sedangkan Iya. tadi saya juga mengatakan bahwa Tuhan kamu aja di dalam Bible-mu tidak akan menghukum perempuan itu bersendal, mau perempuan berzina nggak akan dihukum. Lalu kau tanya penyebabnya apa? Ada penyebabnya. Karena mereka mengasingkan diri bersama-sama dengan perempuan sendal-sendal bakti. Tambah parah lagi, Nggak, tambah satu-satu melumpuk dong. dengan persendalan Satu-satu. bakti. Satu-satu dong, Nah, satu-satu. kau baca dulu Oke. itu kau tadi minta Korintus. ayatnya. Silakan dibaca Oke. Hosea 4:14. Oke, Korintus udah ya, clear ya. Oke, Clear. Matius udah gimana? Matius udah gimana? Matius 21 Udah clear, pesendal duluan masuk dalam kerajaan Theos. Kesimpulanmu gimana? Kesimpulan saya tanpa memelintir, tanpa menafsir sesuai dengan apa yang Yesus katakan di dalam Matius 21:31, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sendal akan mendahului kamu masuk dalam kerajaan Theos. Oke. Berarti Itu. yang ayat di atasnya itu, yang dua anak itu, kamu nggak bisa mengartikan itu? Itu tentang perumpamaan. Sedangkan yang saya lihat di sini penjelasan Yesus. Ada kata sesungguhnya itu adalah keadaan yang sebenarnya. Bisa lihat di KBBI aja sesungguhnya itu artinya keadaan yang sebenarnya. Jadi di sini sudah dapat poinnya dari Yesus sendiri. Yesus mengatakan sesungguhnya perempuan sendal ya sudah. Begini loh bahasa ringannya itu begini loh. Sebenarnya kamu akan didahului pesendal-pesendal itu untuk masuk surga apabila mereka karena mereka mendengar dan bertobat. Melintir itu perkataan Yesus. Gimana? Kenapa diubah-ubah perkataan Yesusnya? Gini loh Pak Ustaz. Tadi katanya jangan diubah-ubah. Yang jujur lah. Karena memahami istilah-istilah nggak bisa. Jadi gimana coba? Perkataan Tuhannya aja mau dirubah, ini gimana? Ini nggak bahaya, tai kira nggak bahaya. Saya nggak berubah. Saya nggak berubah maknanya. Itu ditambahin. Saya nggak berubah maknanya. Itu ditambahin. Saya nggak berubah maknanya. Itu Maknanya apa? ditambahin. Maknanya apa? Itu ditambahin. Alkitab itu bukan Quran yang Ya memang bukan beda Al-Quran. langsung Mana artinya ada di salah. Al-Quran pesendal duluan Maknanya. masuk surga? Mana ada di Ini Al-Quran? maknanya. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari. Nggak ada. Jangan nyamain. Saya juga nggak mau nyamain Bible Kamu dengan Al-Quran. Beda level. Maknanya. Ya udah. Bukan Kalau kamu itu. tanya lagi maknanya kan tadi saya bilang di sini saya tidak menafsirkan. Saya hanya membaca dengan apa yang Yesus sampaikan itu udah jelas. Mau dibaca satu perikop, satu Bible, apa yang Yesus katakan nggak berubah, tetap tulisannya gitu. Oke.
Oke Pak Ustadz, kalau saya begitu ya Pak Ustadz. Jadi kalau memang Jong agak memahaminya susah, memang begitu Pak Ustadz ya. Oke Pak Ustadz. Itu pun udah dijelaskan Edis ke Pak Ustadz itu waktu itu ya. Cuman Pak Ustadz mendiamkan diri ya nggak apa-apa ya, memang begitulah. Ya nggak Pak Ustadz? menghibur diri dia. Maksudnya apa? Ya memang saya ya kan udah dijelaskan Edis juga ke Pak Ustadz, tapi kan Pak Ustadz kan mendiamkan diri kan ya nggak apa-apa gitu loh. Ya, memangnya saya selalu ingat gitu penjelasannya. Terus Edis sudah benar penjelasannya, kan belum juga. Makanya nggak ada jawabannya kata saya. Malah kabur ke Edis dia. Ya memang. Karena Ya, menjelasin memang itu Pak kabur. Ustadz, tapi Memang kabur. Pak Ustadz dengan udah mendengar enggak gini loh. Pendapatmu dengan pendapat saya akan bertolak belakang, udah pasti itu. Iya Nggak lah, bisa aku pendapat samakan. saya itu kan Apapun sesuai dengan ceritamu. apa yang Yesus sampaikan. Saya nggak rubah, saya nggak Ya. nambahin, saya nggak ngurangin. Sesuai dengan Karena apa kamu yang nggak Yesus bisa katakan. berpikir, nggak bisa menalar. Loh, ngapain saya harus berpikir keras untuk merubah kata-kata Yesus? Buat apa? Oh, Untungnya apa itu. saya merubah kata-kata Yesus? Nggak perlu. Untuk apa pikiranmu itu? Untuk Ngapain apa pikiranmu itu mikirin dikasih? perkataan Nggak, Yesus untuk apa harus pikiranmu itu? dirubah? Untuk apa saya dikasih memikirkan pikiranmu? kata-kata untuk merubah perkataan Yesus? Nggak perlu. Saya Gini hanya loh. cukup melihat dan menyampaikan apa yang Yesus sampaikan. Bukan ranah saya untuk memelintir Bible-mu. Gini loh, kamu Terus dikasih untuk Hosea berpikir untuk 14 apa gimana? itu? Jadi dibaca? Nggak jadi Untuk dibaca? apa? Takut. Untuk apa itu? Untuk apa? Takut baca Bible. Ini Untuk apa? aja pun Untuk nggak apa bisa, katanya? ini aja pun nggak bisa kau iniin, nggak bisa kau cerna dengan baik. Gimana coba? Ya udah dibaca Hosea 14, coba dibaca. Enggak, kelarkan Nggak mau dulu baca satu. kan? Ya Kelarkan udah. dulu satu. Memang nggak mau baca. Ya kalau memang nggak bisa diolah pikiran ya susah memang. Ya gimana mau Berat. mikir kamu baca aja enggak? Ini yang dibahas barusan Ya udah, Matius itu. ya udah. Aku kan baca doang. Ngapain juga memikirkan kata-kata untuk memelintir Bible buat apa? Ya. Ngapain memikirkan kata-kata untuk menambah-nambahi perkataan Yesus buat Itu. apa? Bukan ranah saya. Itu yang berat itu memang. Ya memang. Ya tapi Kami kamu mau Muslim ini tidak tapi pernah kamu- menambah-nambahi perkataan Yesus, nggak pernah. tapi kamu ngotot dengan pemikiranmu yang nggak sampai gitu loh. Itu maksudku. Yang gimana bisa pemikiran saya sampai dengan kata-katamu, sedangkan pemikiran saya hanya sampai di kata-katanya Yesus yang tertulis. Ngapain saya harus nyampe ke kata-katamu yang Nah ditambah-tambahin? itu, tapi jangan ngotot. Gitu loh. Nggak ngotot, kamu aja yang ngotot nambahin. Orang nggak paham tapi ngotot kan itu yang masalahnya. Apa sih Ten? Kan di situ udah ada tulisannya, ngapain juga aku ngotot? Apa Kau sih yang ten itu? ngotot. Nggak apa sih ten itu? Oh Ten, Untuk apa itu? untuk apa? Untuk dipermalukan Bahasa kayak apa kau itu? gini sekarang? Sayang banget kamu ini hidup begitu. Ya nggak apa-apa. Oke Tat, thank you Tat. Kemana? Kabur. Berdiskusi Kabur. kalau dengan Pak Ustaz saya mau berdiskusi, tapi kalau dengan begini karena perempuan dua mulutnya dan setengah akalnya dengan laki-laki. Susah. Oh, setengah akal. Kalau Iyalah. yang punya Tuhan yang nggak waras itu akalnya udah kemana? Tat, ada nggak itu tertulis setengah akal perempuan woi, dengan woi. laki-laki? Kamu ngomong saya ini akal setengah ya. Coba kita bandingin sih, setengah-setengahnya akal saya. Kok menghibur diri lagi kau? Setengah-setengahnya Ya, lucu juga sih. akal Ya, saya. setengah Kau akal baca lucu dengan juga sih. Iya, nggak apa-apa. Iya. Setengah-setengahnya akal saya yang kau tuduhkan tadi itu ya. Kau coba bandingin Iya. dengan sosok Tuhan yang otaknya tuh udah nggak waras lagi. Bahkan kata keluarganya Gimana? sendiri dia udah gila. Gimana? Kata keluarganya dia udah gila. Kau sembah jadi Tuhan. Itu otaknya, akalnya udah gimana kalau udah gila? Baca tuh Markus 3:21. Saya nggak berani membahas Apa? ketuhanan Mbak ya, karena apa? Karena saya di Indonesia loh. Loh, Tapi ya sudah. saya ini membahas karena tertulis. Saya nggak ngerubah. Oh iya, saya pun bisa baca juga, tapi saya nggak mau. Ya Bisa cerita baca juga, lu tapi kalau saya lu nggak mau baca, memang lu nggak bisa baca Ya Arab. itu. Emang bisa baca bahasa Arab? Emang bisa Banyak baca pengertian Al-Quran? dari Bisa. banyak terjemahan. Enggak bisa, memang bisa baca Banyak Al-Quran, bisa. terjemahannya, banyak terjemahan. Ya udah, sekarang kembalikan ya. Tadi kamu menuduh saya, ini selesai ya, wanita ini akalnya setengah ya. Udah, Memang. setengah-setengahnya Kan akal tertulis. saya. Mana Kan lebih tertulis berakal itu. saya yang akalnya setengah dibanding Tuhanmu di dalam Markus 3:21 dituduh sama keluarganya sendiri. Tuhan Anda itu udah nggak waras lagi. Mau lihat terjemahan lama disebut apa? Keluarga Tuhanmu mengatakan Nggak, Tuhanmu akui itu dulu. gila. Akui dulu. Gila. Kamu Ya, akui dulu. setengah ini kan? Setengah Ya, kalau ini kan? Anda mengatakan saya akal setengah level saya, akal saya masih lebih jauh tinggi Ya, daripada akui akal dulu. Tuhanmu. Akui dulu. Loh, saya nggak masalah. Kenapa Nggak masalah. minta pengakuan? Karena begini ya. Kan Sebentar, tertulis, saya pakai data ya.
Saya pakai Dia data kan ya. tertulis. Kalaupun dia ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Karena apa? Setengah-setengahnya akal saya masih Iya. punya akal dibandingkan Iya. dengan Tuhan Anda. Di dalam Itu kan Markus menurut- 3:21, diam dulu kau. Ini keluarga Tuhan kau yang Itu kan bilang. menurutmu. Itu kan menurutmu bukan. punya akal. Ini kata kaum keluarga menurutmu Tuhan punya kamu. akal kamu. Saya mau baca. Menurutku punya Kau- akal. Nah, kan, Itu kan ini kan- menurutmu. Ini kita lihat ya, yang Itu kan akalnya menurutmu punya setengah akal. sedang membaca. Apa ini yang dibaca? Itu kan Oh, jangan menurutmu kejang punya keserupan. akal. Ini lintas keserupan apa Itu lintas kan diskusi menurutmu. agama ini? Lintas keserupan ya. Itu kan Diam dulu. Itu kan menurutmu Ya, punya akal. waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, Itu kan menurutmu mereka punya datang akal. hendak mengambil dia. Itu menurutmu Sebab punya kata akal. mereka, ia tidak waras lagi. Oh, alah rek, punya Tuhan nggak waras lagi, rek. Ternyata kita lihat Itu di kan terjemahan menurutmu punya lama akal. kata keluarganya apa? Dia apa? Dia gila, Tuhan gila. Ini kalau gila akalnya gimana ini kalau gila? Hah? Kita lihat ya, Markus 3:21. Ini kata-kata keluarganya dia gila loh. Aduh, gila ini. Udah gila Tuhan gila ini gimana Tuhan gila? Ah? Iya, Makanya Tuhan terus. gila ini akalnya gimana? Ayo terus. Ya gimana? Yang setengah Gimana? akal itu Coba, dulu. coba. Ayo terus. Ya gimana kalau punya Tuhan yang gila ini akalnya udah Gini gimana loh. kalau akalnya gila nih udah nggak ada akal dong. Bagaimana kamu bisa memahami itu akalmu aja setengah? Bagaimana rasanya punya Tuhan yang gila? Hah? Bagaimana rasanya punya Tuhan yang gila? Enak. Jadi lucu. Enak. Ah. Oke, Eh. Tat. Thank you, Tat. Bentar, saya mau nanya Makin akal dosa setengah nanti. itu di mana? Tertulis di mana? Ada. Silakan tunjukkan Nanti datanya gini, seperti Ustadz ya. Nanti silakan DM, tunjukkan Ustadz ya. datanya seperti saya menunjukkan data bahwa Langsung Tuhanmu aja itu gila. tunjukkan biar saya jawab gitu. Nanti ku DM Ustadz deh. Loh, deh. karena saya mau menunjukkan sebuah ayat juga sama Anda. Kalau Anda katakan perempuan Islam setengah akal, kalau di Kristen itu nggak ada akal. Iya, gitu. serius. Oke. Kalau perempuan Oke, Islam kau sebut setengah akalnya, mending itu masih ada setengah. Tapi kalau di Kristen nggak ada akal sama sekali. Oh iya. Iya, coba Anda buka Yeremia 4 nomor 22. Nih ya, Ini loh, Tat. gini bentar, Bukankah ya, Ustadz bentar lebih nih ya. nggak punya akal lagi Nih ya. sama yang punya akal? Sungguh bodohlah umatku ini. Kan kayak gitu. Mereka tidak mengenal aku. Mereka adalah anak-anak tolol dan tidak mempunyai pengertian. Tolol, botol, bodoh, terus tidak punya Botol. pengertian, gak ada akalnya. Aduh parah. Mereka pintar untuk berbuat jahat, tetapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Makanya masih mending setengah lah daripada nggak ada sama sekali gitu. Iya. Ustaz, gitu. aku izin baca dong. Kalau aku baca lebih penuh hikmat kayaknya aku baca. Coba aku baca ya. Aku baca ya yang tadi ya Yeremia 4:22 ya. Lebih hikmat kalau aku baca ya. Yeremia 4:22. Sungguh bodohlah umatku itu. Mereka tidak mengenal aku. Mereka adalah anak-anak tolol dan tidak mempunyai pengertian. Mereka pintar berbuat jahat, tetapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Oh ternyata botol. Iya, iya, Udah iya, iya, bodoh iya, 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 tolol. iya, iya, iya. Aduh awal. Ya iyalah, Gitu ya. setengah. Iyalah Itu gimana nggak biasa botol itu. Tuhannya aja tadi katain gila tadi. Aduh disembah pula katanya ya. Aduh ngeri. Oke, Tat. Tawa makasih, aja Tat. hibur diri. Oke. Ya. Mbak Natali mau aja juga sih ngelayani terus, disekak aja udah ya pakai Yeremia 4:22. Gak apa-apa saya disebut setengah akal, boleh gitu ya. Daripada kau nggak ada akal gitu kan gitu ya. Iya sama Tuhannya sekalian lah. Markus 2:31 tadi. Jadi setengah akal itu yang maksudnya ya teman-teman, setiap persaksian satu laki-laki berbanding dengan dua wanita. Bukan wanita itu akalnya setengah, bukan, tapi satu kesaksian itu berbanding dengan dua wanita. Jadi satu laki-laki itu sebanding dengan dua wanita. Gitu. Untuk mengambil saksi. Jadi ibaratnya diperlukan saksi dua. Satu laki-laki, dua wanita. Jadi 3 saksinya gitu. Itu hanya untuk masalah persaksian, bukan masalah wanita akalnya setengah, bukan. Sama Mbak Natalia dengan saya sama bisa baca Quran. Bukan dikasih setengah-setengah, bukan. Jadi memang nggak paham mereka, susah sih emang.
Parehe. Close lah.